내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 이긴 머리 날리니까 그걸 본 네가 따라라라리 널 보고 웃음 음악이 baby 너를 위한 멜로디야 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it Pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Data-data kemiskinan terbagi dua, yaitu data makro dan data mikro. Yang pertama data makro. Data makro merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survei atau sampel bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum atau profil suatu daerah sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan makro penanggulangan kemiskinan. Dan yang kedua yaitu data mikro. Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui sensus atau menyeluruh, bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail. Kemudian strategi penanggulangan kemiskinan yang pertama yaitu mengurangi bahan pengeluaran masyarakat miskin. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. Yang ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro. Dan yang keempat yaitu mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Kemudian poin yang kedua yaitu gizi buruk, di mana gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur yang merupakan padanan istilah dari underweight atau gizi kurang dan severely underweight yaitu gizi buruk. Kemudian faktor penyebab gizi buruk di sini menurut WHO menyebutkan bahwa banyak faktor dapat menyebabkan gizi buruk yang sebagian besar berhubungan dengan pola makan yang buruk, infeksi berat dan berulang, terutama pada populasi yang kurang mampu, diet yang tidak memadai, kondisi lingkungan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, dan perawatan kesehatan. Baik, adapun poin kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak memiliki pekerjaan. Kemudian adapun penyebab pengangguran yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja daripada kesempatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat dan warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan ilmu teknologi sehingga manusia tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah membutuhkan atau tidak mengeluarkan lagi tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Kemudian adapun dampak dari pengangguran yang pertama yaitu berpotensi membuat keuangan negara menjadi ambruk. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan angka kriminalitas. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menjadikan konflik atau pertentangan. Kemudian yang keempat meningkatkan jumlah pengangguran. Kemudian yang kelima meningkatkan konflik dalam rumah tangga serta kesenjangan sosial. Kemudian adapun jenis-jenis pengangguran di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengangguran musiman, artinya pengangguran yang terjadi atau selalu berganti. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran siklis, artinya pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran deflasioner, artinya pengangguran yang terjadi karena angkatan kerja lebih banyak daripada peluang kerja yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan. Kemudian kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia sangat rendah. Rendahnya kualitas bangsa Indonesia itu dipengaruhi karena rendahnya kualitas pendidikan. Maka di sini bangsa Indonesia terutamanya pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena kualitas pendidikan mencakup semua komponen yang ada di dalamnya. Sehingga jika kualitas pendidikan tercapai maka sumber daya manusia akan meningkat. Kemudian adapun akibat dari rendahnya kualitas pendidikan, yang pertama negara tidak akan berkembang. Kemudian yang kedua jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Peranan wirausaha.
Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan, dan yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan adalah suatu bidang usaha ataupun perusahaan ataupun instansi yang bisa ditempati seseorang untuk bekerja, ataupun bisa ditempati seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian dalam menciptakan lapangan pekerjaan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tidak takut gagal, perencanaan yang matang, melakukan evaluasi, banyaknya bertanya, dan menikmati proses. Kemudian dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan bukan hanya modal yang diutamakan, melainkan juga kemauan, tekad, dan optimis serta percaya diri. Dan yang paling penting adalah tekad kita untuk menjadi lebih baik demi masa depan. Hal ini tentu dapat merubah diri kita menjadi lebih baik. Kemudian adapun poin yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan bidang perusahaan khususnya pada bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber ekonomi ataupun perusahaan. Dan yang ketiga meningkatkan penanaman modal. Kemudian yang keempat, berfokus pada sektor pariwisata. Kemudian yang terakhir yaitu berfokus pada home industry. Baik, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Perlu kita ketahui dulu kenapa bisa terjadinya itu kesenjangan ekonomi dan sosial. Di sini kesenjangan ekonomi dan sosial itu saling berhubungan, di mana kesenjangan sosial itu terjadi karena minimnya ekonomi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi kesenjangan sosial. Secara umum, kesenjangan memiliki arti tidak sama, tidak seimbang, tidak sejajar, dan berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi adalah ketimpangan sosial ekonomi yang tidak sama antara kelompok sosial yang berbeda berada di masyarakat. Maka dapat juga diartikan sebagai kesenjangan dengan keadaan atau ketidaksamaan sosial dilihat dari sisi ekonomi masyarakat. Adapun yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu pertama, meminimalkan biaya pendidikan. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, memberantas korupsi. Yang kelima, meningkatkan sistem keadilan di Indonesia. Dan adapun yang terakhir yaitu akses permodalan usaha, di mana akses permodalan usaha ini jiwa entrepreneur Indonesia masih kurang. Masyarakat masih sangat bercita-cita untuk menjadi ASN dan pegawai swasta saja. Adapun yang kedua yaitu peran wirausaha, yaitu mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Di mana sih ini wirausaha juga berperan dalam peningkatan ekonomi nasional. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja. Dengan jiwa wirausaha, faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan produk baru, yang berarti kesempatan kerja menjadi lebih terbuka. Adapun yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Munculnya produk baru, baik barang maupun jasa, akan memberikan sumbangan terhadap naiknya pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh wirausaha. Yang keempat yaitu semakin banyak wirausaha yang dapat mengelola kekayaan alam akan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan sosial antar masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi karena adanya wirausaha yang membantu mereka untuk naik tingkat atau menyamaratakan perekonomian mereka. Poin selanjutnya adalah menambah investasi dalam negeri. Dengan melakukan kewirausahaan, maka negara akan mendapatkan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tentunya hal ini harus didukung dengan kualitas dari wirausaha yang dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar kualitas dari suatu wirausaha, maka semakin besar pula peluang bagi kita untuk menarik para investor dalam berinvestasi dalam wirausaha yang dilakukan, dan begitu pula sebaliknya. Dan poin yang terakhir adalah menambah pendapatan sektor pajak. Semakin banyak orang yang melakukan wirausaha, maka semakin banyak pula pendapatan sektor pajak dari suatu daerah. Semakin besar wirausaha yang dilakukan, maka semakin besar pula pendapatan sektor pajak.
Sebagai contoh, pajak yang dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan proses perdagangan di pasar-pasar tradisional akan berbeda dengan pajak yang dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan perdagangan di pasar-pasar modern. Hal ini akan berpengaruh terhadap penghasilan sektor pajak di suatu daerah. Dengan demikian juga akan berpengaruh terhadap pemasukan sektor pajak di suatu negara. Demikian dari penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.